Oh berarti Abi di sini asrama cowok ya, Bi? Cowok. Oh, gitu. Saya pikir di asrama ceweknya gitu, cowok. Ya. Karena si Umi takut kalau asrama cewek kan. Abi kan ganteng. Oh, Saya nggak pernah bilang saya itu ayah angkat. Saya malah bilang sama mereka, saya itu ayah kandung. Saya bilang sama mereka. Mereka tuh punya hak yang sama. Dan mereka nggak mau terlahir seperti itu. Apa, Bi? Terusin aja. Kita supaya itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rais Endut di acara Bincang-Bincang Sahabat. Kali ini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa menurut saya dan semuanya. Ini adalah kepala asrama dari Padang, itu salah satu dari Yayasan Sahabat Yatim. Dan kali ini dia sudah ada di depan kita. Bagaimana kalau kita sapa? Oke, Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Rais ya? Ya. Apa kabar Abi Rais? Alhamdulillah baik-baik. Sekarang saya. Kembali. Aduh, saya itu yang nanya. Gimana Bi? Gimana sehat? Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dimana gara-gara sahabat yatim, saya bisa naik pesawat sampai ke kemari ya kan. Nah, jujur ya, saya masih trauma naik pesawat kemarin. Bergoyang-goyang. Saya nggak pernah naik pesawat. Dulu pernah naik pesawat Orari ya, sama pesawat Intercom ya. Alhamdulillah ya, Abi Rais ya, Allah memberikan kemudahan kepada kita. Itulah, alhamdulillah saya bisa datang sampai di sini berjumpa dengan saudara-saudara di seluruh Jakarta, kantor pusat ya, dan ketemu Abi Rais yang ganteng. Amin. Orang 301 yang ngomong begini. Oh iya. Biasanya saya nggak ada yang bilang begitu. 1000 cuma satu ya. Ya, Iya. satu lagi ya, salawat beriring salam tak lupa saya junjungkan kepada Nabi Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, perkenalkan, saya Rapik Pardianto. Saya kebetulan diamanahkan untuk menjadi kepala asrama di Padang ya, Sumatera Barat. Dan asal saya sebenarnya bukan dari Padang ya Pak. Dari ya, mana? Babi ya. Saya aslinya dari Medan. Tahu Medan kan? Pak? Tahu yang Pondok Kacang nggak sebelah sana? Iya. Dekat sama itu Bogor tuh Bogor Iya, ya. dekat Bogor itu. Ya, itu bukan Medan Medan kota nggak Jalan Medan mungkin. Medan Merdeka. Jalan Merdeka ya betul. Ya. Oh bukan di situ bukan? Kan, jadi Medan Sumatera Utara. Medan Sumatera Utara. Dan saya sudah diamanahkan ke Sumatera Barat asrama Padang. Asrama Padang. Berapa tahun Bi di sana Bi? Baru saja masih 4 bulan mau jalan 5 bulan nih Abi Rais. Awalnya dulu di mana Bi itu? Ya pertama kan saya berkenalan dengan sama Abi Safi'i ya. Kebetulan saya punya klub memanah waktu itu di Medan ya, Medan Johor. Dan Abi Safi'i mau minta anaknya bergabung di klub saya. Dan saya terima. Setelah berapa bulan berlatih ditawarin nih sama Umi Risa. Abi, saya ada buka sahabat yatim ada buka di Padang asrama. Saya tanya-tanya konsepnya seperti apa. Dan kebetulan waktu itu klub saya pun masih udah mengalami bukan mundur ya, karena udah sekolah aktif, jadi saya mulai sedikit nih murid-murid member kita. Ketika ditawarin ini, saya cobalah ambil peluang ini, mudah-mudahan bisa. Ternyata saya diterima dan sampai sekarang saya udah jadi kepala asrama di Padang gara-gara klub memanah tadi ya, itu dia. Oh jadi awalnya Abi sebenarnya jadi pelatih Iya, ya, pelatih klub memanah di Medan. Ketemu temen langsung dan sekarang dijadiin kepala asrama. Berapa banyak Bi di sana sekarang anak-anaknya? Anak mukim yang sudah ada itu 5 anak dari berbagai macam daerah ya. Ada yang dari Pasaman, itu masih di Sumbar ya Sumatera Barat, dan ada yang dari Mentawai, dan ada yang dari Padang sendiri. Oh gitu. Jadi latar belakang berbeda-beda. Berbeda-beda ya Abi Rais. Terus dari 5 orang ini, jadi baru ada 5 orang yang baru ada di 5 sana. anak ya. Jadi dengan latar yang berbeda dari jauh-jauh tadi kan saya dengar Bi di sana ada juga yang benar-benar yang paling jauh itu Ada. bisa dapat anak
gimana tuh Bi? Itu kebetulan cerita? kebetulan nih Abi buat apa namanya ngetik-ngetik nih kan. Abi dulu kan background pernah juga ngetik-ngetik ya kan di media gitu ya. Google namanya gitu. Iya. Media dulu ya. Facebook. Jadi saya podcast saya posting di Facebook. Ternyata ada respon dan alhamdulillah ternyata anak dari Mentawai. Mentawai itu dia dari Padang atau dari Sumatera Barat, dia nyebrang ke pulau itu 4 jam. 4 jam. Itu dengan ombak 4 sampai 8 meter. Coba Bi. Tingginya. Dulu, Bi, tinggi. Jadi untuk main surfing suka di sana Bi. Kalau kita jangan Bi ya, jangan coba-coba. Kita 1 meter aja udah gampang ya. Apalagi 4 sampai 8 meter ya kan. Dan itu bukan hanya di Mentawai ya Bi, anak itu. Dan dia nyebrang lagi 4 jam lagi namanya Seberut. Itu juga seperti itu ombaknya. 4 sampai 8 meter. Tapi di sana memang dicari mereka ombak seperti itu Bi. Oh gitu. Dan anak-anak itu memang suka surfing namanya. Oh berarti mereka itu memang sebenarnya udah punya keahlian sebenarnya ya? Memang karena lahirnya pun di dalam air mungkin ya. Oh Jadi udah langsung renang gitu ya? Itu udah gampang ya kan. Gitu dia Abi Rais ya. Ya Allah ya Karim. Oh jadi ada anak yang dari Mentawai. Ada. Terus terang saya nggak tahu Mentawai itu di mana sebenarnya karena memang saya nggak pernah datang ke Oh, sana. ya. Itu Bi pernah terjadi gempa waktu dulu itu hampir ada satu pulau yang habis. Di Mentawai waktu itu ya? Hampir hilang lah kita bilang di pulau. Udah banyak pulau-pulau Bi di situ. Kan Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau ya. Pulau ada pulau. Oh, iya. Itu kata Jerome Irama. Iya. Terlalu. Oh, jadi tapi empat orang lagi tuh dari situ juga. Itu tadi yang dari Mentawai itu abang adik. Abang adik. Dan alhamdulillah mereka tuh baru mualaf. Oh. Dan di Mentawai itu semuanya rata-rata non muslim. Non muslim. Dan kenapa mereka bisa mualaf? Karena abang yang satu orang itu yang membaca postingan saya di Facebook itu dia udah di Padang. Dan dia sudah mualaf duluan. Jadi mereka pas udah mualaf abangnya ditawarin ke keluarganya. Dan 2001 baru mereka satu keluarga. Umur berapa Bi itu? Anak yang sekarang sama saya itu yang besar namanya si Gusti itu dia tahun 2008. Tahun 2008. 2008 dan adiknya 2009 si Rando. Namanya pun unik ya, Gustianus Tete Manai Safola namanya. Panggilannya Gusti. Ya. Jadi yang uniknya saya ketika sudah mereka di asrama udah lebih sebulan lah. Saya kan asal pagi itu habis sholat subuh saya kasih tausiah sebelum kita baca Qira ya kan. Saya sering tuh ngasih tausiah. Kadang 1 jam tuh ketika saya tanya kembali, Gusti, kamu paham yang tadi ngomong? Enggak, Bi, katanya. Karena dia nggak mengerti bahasa Indonesia. Jadi mereka tuh memang bahasanya berbeda. Sedangkan saya yang datang dari Medan ke Padang, saya udah bingung nih bahasa Padang. Jumpa lagi yang orang dari Mentawai, bahasanya lebih berbeda lagi. Seharusnya Abi panggil saya. Kenapa gitu? Karena saya nggak bisa. Saya pikir Abi Rais guru translate ya kan. Jadi alhamdulillah ya sekarang karena dia udah sekolah ini ya, insya Allah mulai bisa belajar komunikasi lagi. Dan udah saya jelaskan ke kepala sekolahnya langsung. Dan sekarang ini lagi dikitan nih mereka. Baru disunat. Iya, baru disunat. Ya. Berapa tahun emang Bi itu anak-anak? Umurnya udah 13 lah, 13 tahun. SMP-an ya Bi? Udah SMP kelas 1, cuman karena dia terlambat mungkin dulu tinggal ya kan. Jadi kelas 1. Oh berarti Abi di sini asrama cowok ya Bi? Cowok. Gitu. Saya pikir di asrama ceweknya gitu, cowok. Karena si Umi takut kalau asrama cewek kan. Abi kan ganteng. Bener Nggak sih, juga bukan sih. itu. Bener juga sih itu. Kebetulan dulu ya waktu itu kalau saya nggak salah asrama Medan itu ya kan kami kan kiblatnya ke Medan nih. Iya. Asrama Medan itu udah 3 tuh. 2 yang cewek, 1 cowok. Dan ke Pekanbaru itu masih satu wilayah katanya Sumatera. Di sana pun cewek Bi. Jadi kalau saya mau cewek nggak dikasih, udah kebanyakan cewek nih Bi. 4 asrama ini 3 cewek nih. Kok bisa Padang nih harus laki-laki mengimbangi katanya. Ya mau nggak mau suka nggak suka. Sebenarnya dengan arti berat ya terima juga laki-laki ya. Nggak sih memang itu kita prosedurnya saya terima. Tapi tadi memang background dengan anak-anak yang beda-beda. Tapi di sana ada yang SMP, ada yang SMA mungkin gitu Bi? Enggak, SMA enggak ada, yang ada anak saya. Memang anak saya laki-laki ada juga di situ. Itu SMA. Kalau yang anak mukim tuh dari SD, yang 2, yang 3 SMP. Semuanya yatim piatu atau duafa? Yang si Gusti yang dari Mentawai itu memang yatim. Yatim. Sama adiknya si Rando. Dan yang dari Pasaman itu duafa, yang 2 orang di Padang tuh memang duafa. Tapi yang satu yang unik yang memang orang Padang itu ada namanya, yang pertama saya dapat itu namanya Sahrul ya. Itu dia latar belakang sedihnya dia tuh dari umur 3 bulan udah dikasih ke neneknya. Ke neneknya. Kok di sana bahasanya ama ya.
bapak mamanya tidak tahu sampai sekarang di mana. Jadi dia hidup dari neneknya, dan neneknya pun seorang diri, artinya kakek udah meninggal. Jadi neneknya yang mencukupi kebutuhan mereka. Dan anak itu si Sairul itu bukan hanya di asrama kita, ini udah asrama ke-7. Dia udah pindah-pindah berbagai panti. Jadi saya bilang sungguh banyaklah kerja kita di sini, karena banyak yang udah ikut panti ini ya, bukan kita menjelekkan panti, tapi karena dia udah pindah-pindah panti gitu tadi, saya apalah mengaturnya agak susah gitu. Itu aja sih kenalnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan dia bisa. Tapi gimana Bi nih dengan perkembangan anak ketika Abi pegang di sana? Alhamdulillah. Dari sekolahnya atau gimana gitu? Ya, alhamdulillah nih karena sekolahnya udah mulai aktif, jadi kita hanya sekitar 25% lah ya, karena kan mereka full day tuh dari pagi sampai asar ya. Jadi ketika habis asar sholat mereka kadang istirahat. Nanti malam lah paling saya hanya membantu ikro. Bi, yang namanya anak-anak ini kan tadi Abi bilang background berbeda-beda. Pasti ada yang anak ini ada yang bandel, ada yang enggak. Pasti kan Abi punya metode buat mendidik mereka supaya ini mereka disiplin. Betul. Kira-kira metode apa yang Abi punya buat mereka? Saya pertama, metode yang pertama ya, saya mengacu pertama kali memang mengatur anak atau mengurus anak yatim ini seperti Rasulullah bilang, kita seperti ini ya, seperti ini nanti di akhirat dengan anak yatim ya. Tapi saya lihat memang kenyataan memang anak yatim ini agak berbeda, karena kita akui mereka tidak ada orang tua, dan yang seperti tadi saya bilang duafa tuh tidak pernah diurus sama orang tuanya. Saya wajar lah. Saya sebenarnya anak-anak tuh terlahir fitrah. Hanya orang tua yang membentuk dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi ya kan. Dan disinilah tugas kita, insya Allah sebagai ayah. Saya nggak pernah bilang saya itu ayah angkat. Saya malah bilang sama mereka, saya itu ayah kandung. Saya bilang sama mereka. Saya agak sedih ya kan. Nah jadi seperti itu ya Abi Rais ya. Mereka tuh punya hak yang sama. Dan mereka nggak mau terlahir seperti itu. Apa Bi, terusin aja. Kita supaya itu. Ya. Nah, jadi itu aja. Cerita sedikit ya. Ya memang apa? Saya jadi merinding Bi itu. Yeah. Ya kesedihan memang. Dan satu lagi ada saya dengar memang cara mendidik mereka memang anak laki-laki ya Bi. Dia itu beda sama anak perempuan Bi. Dari yang pengalaman Abi yang di Medan dulu kan saya tanya, gimana Bi kalau urus anak yang asrama cewek? Oh kalau cewek enak, sekali kasih tahu langsung gampang urut. gitu. Kalau laki-laki, dan kebetulan alhamdulillah saya di training sama Abi Jarkasi itu yang memang asrama laki-laki Bi. Waktu itu Bi setiap hari ya Bi harus bolak-balik memberitahu, walaupun yang kemarin juga itu harus terus diulang setiap hari. Mereka nggak akan lengket tuh Bi. Istilahnya beda sama anak perempuan. Anak perempuan sekali dikasih tahu, seterusnya pun udah tahu dia cara kerjanya. Kalau laki-laki nih wajib setiap hari diulang. Oh gitu ya anak laki-laki. Jadi ya bukan kita merepet, kita yang mengingatkan. Contoh, saya selalu mengingatkan masuk kamar mandi baca doa. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Kaki kiri buka celana pipis. Jangan lagi berdiri pipis, itu terpercik nanti. Itu nggak sah sholatnya. Jadi laki-laki sama perempuan jongkok pipisnya. Setiap hari Bi, kadang saya tahu mereka masih pipis berdiri. Saya tahu kan, saya pun pernah kira itu ya kan. Nah, saya hanya mengingatkan lagi, nggak bisa kita memarahinya. Saya kadang bilang harus pipis jongkok. Setiap hari Bi, nggak boleh kita bosan-bosan. Itulah apa namanya tugas kita. Apalagi laki-laki nih Bi kan, harus terus seperti itu Bi. Beda sama cewek. Ini tempat yang Abi sekarang jalanin itu baru atau udah lama? Sebelum Abi mungkin ada orang lagi yang Alhamdulillah saya pelopor di sana. Oh, asrama pertama yang Abi dan Abi langsung yang pegang ya? Saya masuk di situ dan orang pun belum banyak tahu tentang sahabat yatim. Disitulah saya melihat, oh ini kalau merintis tuh seperti ini ya kan. Nah, alhamdulillah lama-lama ya mulai ada berdatangan mereka bertanya-tanya. Banyak yang udah banyak melihat kita lah, insya Allah lah mudah-mudahan ke depan kita makin berkembang di Padang B. Sebenarnya di Padang itu Bi
orang banyak duit tuh, Bi. Iya, iyalah. Artinya orang kaya-kaya banyak di sana. Padang, Ah. pandai berdagang. Pandai dagang. Kok tahu, Bi? Iya, makanya kan di sana nggak ada yang itu, Bi, nggak ada yang berarti Nggak ada yang jualan. nggak ada yang jualan, yang jual banyak tapi yang jual beli banyak. nggak ada. Yang beli nggak ada, ya. Betul. Orang pedagang semua. Orang pedagang semua, yang beli nggak ada ya. Barter di sana. Barter, Bi. mau barter ya. Ya, jadi Abi misalnya punya toko beras, Ya. saya punya toko semen, saya barter. Saya mau makan, saya minta berasnya, saya kasih semen. Iya, ya saya kan? makan semen juga ini. Oh tapi ya Bi ya, di Mentawai yang anak saya tadi bilang, yang si Gusti Samarando, memang seperti itu di sana masih Bi. Oh, Itu masih masih ada barter? sistem barter ya. Oh. Jadi mereka misalnya petani ya, mereka hasil taninya kol atau cabai, mereka pergi ke pasar tukar ke petani yang punya beras, mereka tukar, itu masih ada Masih ada? barter di sana. Ya zaman dulu pun barter ya kan. Nggak tahu kita ini kok bisa pakai uang gitu ya kan. Tapi Abi ini sebenarnya di daerah perkotaannya atau memang udah masuk ke perkampungan sih sebenarnya tempatnya itu? Alhamdulillah Bi, saya tuh dibilang inti kota Bi, lokasi paling strategis di Kota Padang. Saya tidak jauh dari kampus Universitas Padang, itu hanya sekitar jalan titik-titik sampai sama Masjid Padang Sumbar. Nah, itu siapa yang pernah tahu Masjid Padang Sumbar itu Bi, itu terbaik di dunia. Masuk 7 besar karena dia masjid desain yang terbaik. Boleh dicari sendiri di Apa namanya, Pak? YouTube. Masjid Sumbar Padang. Masjid Sumbar Padang. Itu dia beda Bi. Dia bentuknya ya atapnya itu atap gonjong kami bilang. Yang atap rumah-rumah adat itu. Itu masjid tapi Bi. Tapi masjid Itu kebanggaan orang Padang Bi. Saya pun alhamdulillah pertama kali sampai di Padang, saya diajak Abi Sabdun itu. Saya malam Jumat sampai hari Jumat saya diajak Abi Sabdun sholat Jumat di situ. Dan saya sholat di masjid. Wah, luar biasa masjid di sini. Besar kali, masya Allah lah saya bilang kan. orang masih kental dengan keagamaannya Bi ya. Itu harus memang di Padang tuh alhamdulillah keagamaannya masih kuat, insya Allah lah. Jadi gampang untuk kan arahnya ke sana. Pas banget dengan adanya Sahabat Yatim masuk ke sana. Insya Allah sih mudah-mudahan orang-orang saya juga apa sih namanya ada keinginan untuk membantu di sana. Insya Allah. Gitu ya Bi. Yang namanya Abi kan waktu itu kan udah 4 bulan di sana ya. Iya, mau jalan 5 bulan. Ya kondisi juga udah bagus, tempatnya juga Bi, ya, Alhamdulillah udah bagus. udah bagus, tinggal jalanin ya Sedikit karena aja poles sedikit ya. pasti kan kalau dalam 4 bulan ini atau 5 bulan ini Abi kan ada momen-momen yang berkesan yang terharu. Kira-kira momen-momen apa yang Abi pernah rasakan ketika ngurus anak-anak ini? Ya itu tadi Bi, memang namanya anak-anak ya. Saya pun kita punya anak juga Bi ya kan. Saya sudah bilang sama anak saya, mereka bukan orang lain. Saya bilang, mereka adik kamu dan ini anak saya, anak kita, anak Abi. Saya bilang kan, jadi ini harus dianggap seperti adik kita. Kita keluarga di sini, satu tubuh. Saya bilang kan. Alhamdulillah yang berkesan tadi Bi, yang saya bilang anaknya yang memang dia udah pindah dari panti ke panti, kita bilang bandel kita bilang. Tapi walaupun dia seperti itu, ada minusnya banyak juga Bi. Ketika waktu itu ada di itu Bi, Padang itu Bi, itu ibaratnya kota tapi di sana dikelilingi rawa-rawa. Jadi untuk biawak, ular masih banyak. Oh, Sampai gitu? pernah di kamar Abi masuk kadal. Oh berarti ada cerita yang enak nih. Ini dia cerita enaknya. Ini. Jadi kan Bi, waktu itu kami Abi sama Umi waktu pulang belanja tuh kan, masuk kamar kan. Ketika anak Abi yang satu menjerit. Kebetulan ada anak Abi juga yang kecil menjerit kan, keluar sambil berlari. Dia bilang, "Ayah ada kadal." Mana mungkin? Saya tengok ada kadal. Abi terus terang aja ya, Abi kalau binatang reptil agak takut, tapi kalau gajah, harimau berani. Jadi Abi suruh anak itu, si Sarul tangkap. Dia dengan berani tangkap langsung sigap. Orang sana berani-berani. Tapi kadal tuh atau binyawak Bi? Kadal. Biawak pun berani dia bisa. Gitu. Orang apa kan katanya sering saya di kolam sungai dekat rumah dia dulu mandi ada biawak. Kami bermain katanya. Maksudnya nggak takut. Iya, nggak Mereka takut. nggak. Ada ular lagi kemarin dia kan. Itulah banyak di sana. Sering ketemu-temu gitu Bi? Iya memang di sana tuh di Padang tuh banyak rawa-rawa dan banyak biawak tuh kadang ke jalan itu di tengah kota itu jalan biasa itu dilindas lah sama motor atau mobil ya kan. Jadi di sana memang hal yang unik itu saya masih bingung ya kan. Kenapa ya kota seperti ini masih banyak binatang ini? Ya, alhamdulillah tuh Bi karena dia Padang itu sungai laut ya kan, di kanan itu memang bukit. Nah, jadi kita ini dikelilingi bukit nih dan pemandangannya cantik. Makanya di sana ada yang pohon sampai umur 500 tahun, pohon tertua.
besar katanya, lebar kali kan. Itu ada di Agam tapi ya, saya belum pernah ke sana. Tapi yang di Padang sendiri pun ada yang saya lihat pohon yang gede, memang di sana alhamdulillah tumbuh-tumbuhannya memang bagus, masih pemandangannya bagus gitu. Oh jadi kesan, nah itu kan cerita Abi nih, ketika Abi, wah, kan biasanya kalau orang-orang sana kan kebanyakan kan dulu mah rumahnya itu kan rumah panggung. Oh ya dulu. Terus gimana kalau di sana sekarang? Sekarang udah nggak ada lagi. Udah nggak. Sekarang udah modern dan rumah panggung itu memang ada rumah adat namanya ya, kayak kita bilang rumah adat yang saya pun nggak ngerti tuh bahasanya, rumah Minangkabau atau apa tuh ya, di bawahnya ada apa itu katanya ada di daerah tertentu itu masih ada. Oh masih untuk ada. jadi apalah ya untuk objek wisata gitu. Jadi berarti tempat Abi mau masih Udah jadi udah biasa gitu ya? Tempat saya udah nggak ada biasa. lagi, udah rame kota itu, udah padat lah, udah memang kota. Ada cerita lain Bi, selain cerita Abi tadi masalah? Itu saya mau cerita mistik nanti nggak enak pula di sini. Enggak apa-apa Bi, apa teman-teman saya paling demen Bi, yang di sebelah saya Iya. tuh ya kalau namanya dengar cerita mistik, waduh, saya tuh iya. paling luar biasa. Jadi Abi kan terus terang ya Abi penakut ya, tapi kita terus terang kita Muslim ya, kita tuh nggak boleh takut sama yang mistik atau jin, itu memang udah ada dunia masing-masing. Cuman gata anak FR yang di belakang itu di sini ngiri kan anak FR di belakang tuh ada tinggal di situ. Oh berarti Abi nggak sendiri ya di sana ada ya? Anak FR Oh dua, ada juga. dua orang ya kan, dia bilang sini ada ngiri dan waktu itu kamar mandi kami kan rusak tuh Bi. Jadi saya WC-nya rusak. Jadi saya mau ke belakang numpang WC mereka. Setiap saya pakai WC mereka itu terjadi goyang gempa. Saya lihat itu kok kayak gini nih, apa ada jin yang sini nggak senang apa sama saya kan, orang Medan ya. Tapi saya nggak takut. Ya, insya Allah saya cuman kayak gitu nggak takut lah. Paling kalau ada apa-apa saya nggak tinggal diam, tinggal lari gitu. Nggak usah dipikirin, itu biasa itu seperti itu. Makanya si Umi sering kalau dengar cerita itu minta kawanin, kadang pagi udah dibangunin kita ya, sekalian kita bangun subuh ya kan. Minta kawanin gitu. Tapi anak-anak tahu Bi kalau ada? Nggak tahu. Dan saya rasa pun anak-anak sana mereka udah biasa seperti itu. Di sana tuh ibaratnya anak-anak sana tuh udah mental baja lah Bi. Jumpa-jumpa yang gitu udah biasa. Karena mungkin sering itu ya, sering tempat-tempat gitu. Tapi saya selalu saya ajarkan langsung baca seperti ini ayat kursi. Nah, makanya setiap saya mengaji atau belajar Iqra, saya selalu auzubillah kan minasyaitonir rajim ya kan, memang itu disuruh Rasulullah ya kan. Ketika saya masuk di asrama itu pun saya langsung merotal surat Al-Baqarah ya kan. Insya Allah nggak akan ada lagi gangguan-gangguan seperti itu. Insya Allah. Nah, tapi ini nggak berkontinu, hanya sekali-sekali kebetulan aja. Oke. Selama ini dari 4 bulan atau 5 bulan ini ada pesan dan untuk harapan untuk anak-anak asrama Abi, buat anak-anak asrama ini? Sebenarnya sih tujuan Abi sendiri ingin mereka menjadi anak yang berkarakter ya. Mudah-mudahan di kedepan hari seperti kata pemimpin kita di Sahabat Yatim nih, tujuannya mereka nanti seandainya kita ini kan hidup sementara nih Bi. Tujuan akhir kita kan di akhirat. Ketika di akhirat nanti mereka bisa mendoakan kita. Nanti mereka dikasih syafaat itu, orang yang masuk surga dikasih syafaat itu sama Allah. Siapa yang mau dimasukkan lagi ke surga? Mungkin mereka ingat, Habis pernah dulu. Itu guru saya katanya kan. Duh, saya kalau ngomong begini kayak gimana gitu. Iya. Perasaan jadi agak aduh. Itu saja sih harapan saya. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang hafiz Quran, berguna bagi orang lain ya kan. Karena kan sebagai muslim nih kita harus berguna diri kita nih untuk orang lain. Itu aja Bi. Bermanfaat ya itu. Bermanfaat ya. Duh, pengennya sih pengen lama. Oh iya. Pengen lama nih. Mau iklan gitu Bi? Iklan. Mana nih apanya? Iklan. Endorse. Iya Bi, makasih banyak nih Bi udah datang-datang jauh dari Padang. Mau ketemu saya yang orangnya begini-begini aja. Terima kasih udah ada di bincang-bincang sahabat. Mudah-mudahan teman-teman sekalian yang ada di sini, salah satu orang yang mesti kita acungin jempol, Abi ini udah ngerintis di sana gitu kan.
semuanya dari pekerjaan dia memanah, akhirnya dia mau melakukan pekerjaan yang memang benar-benar mengurus anak yatim itu bukan suatu yang mudah, Bu, ya. Ya, tapi ternyata Abi apa tadi saya lupa namanya? Abi Rafiq. Fardianto. Saya pikir Rafiq itu yang mau nyanyi gitu. Bila kamu. Ya. Dulu Luar biasa dah itu. Ya saya pikir, ternyata ini Rafiq, ini malah lain, bukan Rhoma Irama, bukan ini, bukan. Lirikan matamu. Ya, makasih banyak, Bi, ya. Abi Rais, Sukron, jazakallah khairan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti di Medan. Oke. Karena insya Allah saya mau ke sana. Saya di Padang, Bi. Oh, Nggak di salah Medan. ya? Asalnya aja Medan, ya kan. Salah ya, Bi, ya. Nanti, Terima kasih. Terima kasih, Bi. itu saja. Terima kasih banyak. Oke, kita akan ketemu lagi di Bincang Sahabat dengan Rais Endut yang orangnya bisa-bisa tapi ganteng. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mohon maaf ya. Ya.